pemirsa, selamat pagi, Bra. Selamat pagi pemirsa dan Syabrina. Gimana kabar hari memasuki akhir pekan, jelang akhir pekan beberapa jam bertemu lagi. Di akhir pekan dan saya selalu semangat karena besok saya libur. Wah, semangat banget, luar biasa kumpul sama biasanya keluarga. Kan kalau hari terakhir tuh udah sampai, kalau saya hari terakhir justru semangat. Iya, biasa udah habis tenaganya tuh ya, draining di kantor. Biasanya ketemu keluarga malah recharge lagi nggak sih? Betul, jadi saya semangat hari ini. Kalau Pram? Semangat dong, semangat 45. Harus selalu semangat setiap hari karena semangat adalah keharusan pemirsa, bukan pilihan. Betul sekali. Tapi kalau untuk memulai semangat di pagi hari, Pram, biasanya apa nih ritualnya? Ritualnya minum air putih. Air putih? Ya, karena minum air putih kayak selama kita tidur itu kan mengendap semuanya tuh. Kotoran segala macam, kalau minum air putih langsung seger. Habis itu apa sarapan atau berolahraga belum, sedikit? sarapan belum lagi, sarapan tadi sekitar jam 10-an atau jam 10. Oh, sarapan jam 10 ya. Kalau saya sih udah sarapan dulu, makan roti gandum dan ngopi. Oh, sehat ya, harus ada baru kopi bisa ngobrol ya. sama Pram, kalau enggak saya nggak bisa connect. Ya, biasanya orang Indonesia harus pakai kopi dulu nih, biar lebih seleng lagi ya, biar lebih melek lagi ya. Pemirsa, ini meskipun di luar kayaknya agak-agak mendung ya, Syabrina ya. Tapi kita tetap semangat memberikan informasi terkini untuk pemirsa di rumah. Sapa pemirsa di rumah. Senang sekali pemirsa, kami hadir kembali selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Dalam edisi hari ini, kami akan menginformasikan salah satunya mengenai razia Patuh 2025 yang menjaring pengendara nakal, mulai dari bus telolet yang tidak sesuai standar, hingga pelanggaran rambu lalu lintas. Bersama saya, Sabrina Silah. Dan saya Pram Senja pemirsa, inilah Ice Today selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Tulang Bawang, Lampung. Ya, pemirsa, pedagang ini menolak direlokasi dan melawan petugas saat lapak mereka ditertibkan. Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Lintas Timur yang berada di Pasar Modern Unit 2 Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sejumlah pedagang melakukan perlawanan, bahkan nyaris baku hantam dengan petugas gabungan Satpol PP dan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang akan melakukan penebangan pohon serta merelokasi puluhan kios pedagang kaki lima. Sejumlah pedagang menangis histeris tak terima lapak berjualan mereka ditertibkan dan menyayangkan sikap petugas yang dianggap arogan. Para pedagang menolak untuk direlokasi lantaran lokasi relokasi yang berada di lantai 2 Pasar Modern Unit 2 dianggap kurang layak dan sepi pembeli. Kenapa kami katakan ini arogan dan brutal? Karena belum ada solusi yang tepat buat penempatan pedagang. Yang pastinya jangan dipelintir permasalahan ini bahwa pedagang Pasar Unit 2 tidak mau maju, bukan. Akhirnya kericuhan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi. Sedangkan proses pembongkaran dan penebangan pohon tetap dilanjutkan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dari kasus selanjutnya ini juga masih dari penertiban pemirsa yang berujung kericuhan. Ini ada seorang emak-emak pedagang mengamuk saat petugas Satpol PP membongkar lapak pedagang kaki lima di kawasan Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, emak-emak tersebut geram lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Emak-emak pemilik kios dan warung makan ini mengamuk saat petugas Satpol PP melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Terminal Cibinong, Kabupaten Bogor. Emak-emak ini geram lantaran petugas dinilai tebang pilih saat melakukan pembongkaran. Meski mendapat perlawanan dari pemilik kios warung makan, sebanyak 23 bangunan liar semi permanen dirobohkan oleh Satpol PP. Bangunan liar ini sudah berdiri dari puluhan tahun lalu, meski sudah beberapa kali dilakukan penertiban. Bangunan itu pun kembali dibangun. Para PKL ini hanya bisa pasrah dan menyaksikan bangunan semi permanennya dibongkar paksa dengan alat berat. Beginilah kami hidup, Pak. Mentang-mentang dia udah naik pangkat, Pak. Kami diukir, kami dikasih tempat, Pak. Terus
kami permanen. Sempat ada perlawanan juga dari pedagang? Ada Pak, ya biasalah kalau itu. Mereka kan sudah bertahun-tahun berjualan. Bangunan liar ini dinilai mengganggu pengguna jalan karena tidak ada sarana menunggu bis serta melebarkan jalan bis di lokasi terminal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Ya, eksekusi lahan di Medan, Sumatera Utara juga diwarnai kericuhan. Ya, pemirsa, ini sejumlah warga dan pekerja terlibat bentrok hingga terluka. Kericuhan terjadi saat warga mengejar salah seorang pekerja yang hendak memasang pembatas saat eksekusi lahan seluas 17 hektar di kawasan Jalan Aluminium 1, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Salah seorang warga yang diduga terlibat dalam pengejaran tersebut ditarik petugas dari kerumunan massa yang mengalami luka di kepala. Adapun tanah sengketa ditempati warga yang bermukim di 3 lingkungan selama puluhan tahun. Warga juga mengaku membayar pajak setiap tahun. Kita punya surat tanah antara si Parinduri dan kawan-kawan lah, kita nggak tahu tuh. Parinduri itu siapa? Parinduri itulah sebagai penggugat dan tergugat di sana. Kita tidak kenal. Dia belum pernah jumpa dengan... Nggak pernah. Dan mereka nggak pernah menguasai tanah ini? Nggak pernah menguasai tanah ini. Berarti apakah ada permainan mafia? Nah, kita menduga itu, tapi kan kita tidak bisa menyampaikan seperti itu. Kericuhan membuat eksekusi lahan pun ditunda. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, A-News melaporkan. Ya, dari tadi informasinya tentang kericuhan semua ya. Semuanya eksekusi pemirsa, mulai eksekusi lahan sama eksekusi pedagang lapak kaki lima seperti itu. Kalau lahan mungkin tadi kalau kita lihat mungkin ada surat-suratan yang kurang dipenuhi, makanya menjadi masalah di situ. Harus dibenerin dulu nih. Betul, memang dan juga Perda ini juga mengatur sebenarnya memang para pedagang ini dilarang ya berjualan di pinggir jalan atau di trotoar seperti itu. Sebenarnya serba salah ya Sabrina ya. Karena kita ingin mematikan pendapatan orang lain, di sisi lain ini kurang tertib untuk perjalanan atau untuk pejalan kaki seperti itu. Iya, dan kedepannya juga kemacetan ya biasanya. Ini dieksekusi untuk direlokasi, dipindahkan seperti itu. Mungkin pemerintah setempat harus membuatkan tempat khusus untuk para pedagang berjualan biar nyaman juga semuanya. Betul sekali. Tapi waktu itu saya pernah mewawancarai salah satu pedagang kaki lima yang direlokasi. Kemudian dia mengaku, iya, bahwa di tempat yang baru ini nggak laku karena orang-orang udah biasa di tempat yang lama. Iya, dan orang-orang dia sudah punya pelanggannya sendiri yang biasa beli di sana, dan dia tuh dan dia tuh mengeluhkan hal itu. Ya, PR dari pemerintah juga nih harus mencari atau meriset terlebih dahulu nih lokasi-lokasi mana ini ramai untuk para pedagang nanti. Iya. Jadi solusinya nemu nih pemirsa, pedagang dapat, pedagang pejalan kaki lima juga bisa jalan dengan nyaman. Iya, sehingga tidak hanya dipindahkan, tapi juga tetap pendapatannya juga bisa ya didapat dari untuk para pedagang-pedagang ini. Ya, petugas juga diimbau untuk humanis lagi ya, lebih memanusiakan manusia lagi ya, nggak sembarangan untuk menyita atau merusak barang-barang mereka karena kan mau dijual juga, buat makan juga ujung-ujungnya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini masih tentang kericuhan Syabrina. Ini kericuhan mewarnai proses normalisasi saluran drainase di depan stasiun pengisian bahan bakar umum di Karawang, Jawa Barat. Ya, pihak SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase yang tepat berada di depan pintu masuk SPBU tersebut. Gue capek, udah begini. Warga bisa lu ada keluarga. Makanya Polisi bersama Muspika Kecamatan Batu Jaya terlibat adu mulut dengan pengelola SPBU di wilayah Desa Kerajaan, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kericuhan ini terjadi lantaran pengelola SPBU menolak untuk dilakukan pembongkaran saluran drainase di depan pintu masuk SPBU karena dinilai akan mengganggu operasional SPBU tersebut. Pembongkaran dilakukan untuk proses normalisasi saluran drainase yang terhambat dan kerap membuat rumah warga terendam banjir. Warga pun geram dengan sikap arogansi pengurus dan pengelola SPBU hingga nyaris main hakim sendiri. Terus akhirnya berhasil membongkar proses normalisasi pembersihan drainase saluran air di sepanjang Jalan Raya Batu Jaya, Karawang. Emang warga kita kebanjiran karena gara-gara POM. Kenapa POM tidak mau dibongkar? Makanya saya turunnya langsung ke lapangan. Jadi kita
sama Pak Polsek dan Pak Koramil. Diketahui saluran air atau drainase yang tersumbat di kawasan tersebut kerap menjadi penyebab rumah warga terendam banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, 2 motor patroli Jalan Raya Polda Sumatera Utara diduga ugal-ugalan dan menabrak seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Ini warga geram pemirsa dengan tindakan petugas PCR tersebut. Inilah dia. Inilah dia, inilah. Ini orang polisi. PCR. Mana orang masyarakat. Rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PCR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisi Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kedua petugas PCR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Toto ibu itu langsung informasinya bahwa dia berlari, jadi langsung keluar daripada pohon itu pas setelah mobil itu melaju, mobil truk itu melaju, jadi ada di belakang mobil itu, dan personil kami yang sedang patroli yang berada di belakang mobil truk itu, secara mendadak akhirnya Bribda SR itu membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang juru parkir liar ribut dengan petugas saat razia tim gabungan di Jakarta. Keributan dipicu dari pengelola parkir liar yang menggunakan atribut TNI. Iya, tugas ini yang ngajak ngomong. Tahu tapi kamu belum bilang. Saya. Aksi adu mulut terjadi antara petugas gabungan Pemkot Jakarta Barat dengan pengelola parkir liar di depan pusat perbelanjaan di Jalan Tanjung Duren Timur 2, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Selain bersikap tak sopan, keributan ini terjadi lantaran pengelola parkir liar menggunakan atribut TNI saat menjaga parkir. Aparat polisi militer yang turut mengawal operasi ini pun geram. Keributan berhasil diredam setelah atribut TNI yang digunakan juru parkir liar ini disita. Dalam razia ini, petugas gabungan menggembosi ban kendaraan yang parkir di bahu jalan. Total ada 150 kendaraan roda 2 yang dicabut pentilnya. Petugas pun memperingatkan juru parkir liar jika masih melakukan aktivitas parkir yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria nekat menjual sepeda motor tetangganya di Tambora, Jakarta Barat. Ya, pemirsa, namun setelah ketahuan, pelaku menangis akibat jadi sasaran amukan warga. Seorang pria tidak berdaya usai ditangkap warga setelah ketahuan menjual sepeda motor milik tetangganya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura meminjam sepeda motor untuk mengantar pakaian. Namun, sepeda motor pinjaman ini justru dijual seharga 1,9 juta rupiah kepada orang lain. Pelaku sempat buron selama 1 minggu. Ia ditangkap setelah korban menghubunginya menggunakan nomor telepon seorang wanita. Modusnya pinjam mau nganterin laundry. Nah, dia dengan paksaan, saya udah gak ngasih, tetap maksa. Akhirnya saya ngasih karena udah bertetangga kerjaannya, jadi saya ngasih, dan di hari itu langsung udah aktif, nomornya hilang. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Tambora, Jakarta Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, pencurian ban mobil di parkiran Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Badung Bali viral di media sosial. Jadi pemirsa, pelaku mencuri satu ban bagian belakang dari sebuah mobil minibus. Jadi kehilangan ban parkir di airport. Waspada, area yang dinilai aman tak bisa jadi jaminan. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, satu unit mobil minibus kehilangan satu ban di bagian belakang sebelah kiri. Insiden pencurian ban mobil tersebut terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pihak korban tak menyangka hal ini terjadi. Pasalnya, letak parkiran berada di lantai 4 Terminal Internasional dan ban hilang hanya terganjal batako. Korban pun segera melaporkan kasus ini ke Polres Bandara. Dan petugas pun melakukan penyelidikan termasuk para saksi dan CCTV di sekitar lokasi. Laporan kami terima, kami minta tim untuk melakukan penyelidikan dan sementara saat ini tim masih melaksanakan penyelidikan. Sudah langsung ditindaklanjuti oleh pengelola kami, langsung ketemu dengan korban dan langsung berganti kendaraan. Bandara terjadi pertama kali. Dan kita akan perkuat koordinasi dengan. Seperti itu apa memang seperti itu? Meski baru pertama terjadi, langkah sementara, pihak pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai telah mengganti ban dan velg mobil korban yang hilang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan kasusnya masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Ya, ini syukurnya ya pihak dari pengelola bandara mengganti rugi kehilangan ban salah satu ban belakang mobil tersebut ya. Tapi tetap aja ya, Pram. Jadi was-was bagi pihak bandara. Kan sebenarnya kan sudah membayar ya uang parkir ya agar bisa aman diparkir di sana, tetapi kecolongan juga. Jadi di warning juga tuh pemirsa semua yang mungkin ya, siapapun tuh mau bawa perkendaraan, mau motor kah, mau mobil kah, mau taruh dimanapun, apakah itu tempat aman, harus benar-benar berhati-hati sih. Tapi nggak mungkin kan ya mobil motor dimasukin kantong saku nih kalau bisa kalau begitu ya. Iya ya, walaupun setirnya sudah dikunci, juga tetap aja kalau ban ini kan tetap bisa diambil. Lebih ketat lagi untuk pihak pengelola apapun itu, mau mall ke, mau bandara kayak semuanya ya. Jadi untuk lebih aman lagi untuk pengunjung dan juga si perusahaan tersebut itu sendiri. Ya, termasuk tadi ya untuk agak lucu ya tadi ya. Iya, tadi yang dicuri tetangga. Ini harus waspada juga ya berarti. Iya. Ini konsepnya gimana? Kadang-kadang ya orang kalau lagi susah, lagi butuh duit kayak hilang akal sehat jadinya gitu ya. Ya, jadi bagi pemilik motor juga tetap harus hati-hati ekstra menjaga kendaraannya. Walaupun ada tetangga-tetangga, ternyata tetangga tidak melindungi ya. Atau mungkin karena udah saling percaya, kenal kan seperti itu kan ya. Mungkin ya berhati-hati lagi lah seperti itu. Apapun mau tindak kejahatan apapun itu pasti bisa tercium lah apapun itu. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya ini yang lebih juga menghebohkan lagi pemirsa. Pendaki asal Belanda bernama Sarah Tamar van Houten dilaporkan terjatuh saat melakukan pendakian lagi-lagi di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Ya, selain itu Taman Nasional Gunung Rinjani akhirnya menutup sementara pendakian. Korban dilaporkan terjatuh di jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak. Tim rescue dari Pos SAR Kayangan segera diberangkatkan pada pukul 14.20 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, tim rescue mengerahkan helikopter untuk evakuasi korban dengan selamat. Usai dievakuasi dengan tim SAR, korban dibawa ke BIMC Hospital Kuta Bali untuk mendapatkan perawatan. Seorang WNA yang terjatuh dari Pelawangan Sembalun menuju ke arah Danau Segara Anak. Dan berdasarkan informasi tersebut, kami dari pihak Kantor SAR Mataram menerjunkan satu tim rescue dari Pos SAR Kayangan dan berkoordinasi dengan pihak Taman Nasional Gunung Rinjani untuk melakukan proses evakuasi. Sementara itu, Taman Nasional Gunung Rinjani mengumumkan aktivitas pendakian menuju dan dari jalur Pelawangan Sembalun Danau Segara Anak ditutup sementara mulai tanggal 16 Juli 2025. Penutupan ini sehubungan upaya peningkatan layanan dan fasilitas wisata alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Kamu terjatuh. Dari sana.
Sebelumnya, insiden kecelakaan di Gunung Rinjani kembali terjadi. Seorang warga negara asing asal Swiss bernama Benedict Marcel dilaporkan terjatuh di jalur pendakian menuju Danau Segar Anak, kawasan Gunung Rinjani. Korban berhasil selamat dan dievakuasi menggunakan helikopter. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iStory pemirsa. Sidang keempat kasus mutilasi di Gunung Sari yang digelar di Pengadilan Negeri Serang, Banten berlangsung ricuh. Ya pemirsa, kericuhan ini dipicu dari ketidaksesuaian agenda sidang yang memancing kemarahan keluarga korban dan juga warga. Ratusan warga memadati ruang sidang untuk mengikuti proses hukum terdakwa M, pelaku kasus mutilasi di Gunung Sari. Namun suasana mendadak memanas saat agenda sidang yang seharusnya menghadirkan saksi dari tim forensik digantikan 2 saksi ahli dari Polresta Serang. Kericuhan tak terhindarkan, keluarga korban meluapkan kecewaannya kepada aparat yang bertugas menjaga keamanan persidangan. Salah satu anggota keluarga bahkan sampai pingsan usai mendengar kisah kronologi dari saksi tentang penemuan mayat saudaranya yang dimutilasi. Keluarga korban menuntut hukum maksimal bagi terdakwa termasuk hukuman mati. Yang tadi hanya dari Polres. Saksi ahli? Saksi, bukan saksi Polres, ya ahli, mungkin ahli. Berapa orang Pak? 2 orang. Kan dari sana tadinya kami perkirakan kan saksi dari Polres juga dari saksi dari forensik, ternyata dari forensik belum dihadirkan karena Kamis 8. Jadi kasusnya akan ditunda-tunda gitu. Kami berharapnya kan hari ini tuh cari saksi forensik segala itu hadir. Gimana cuma Kapolri doang yang hadir? Forensik nggak hadir. Kita kecewa sih Bu sebenarnya ya. Sudah 4 kali sidang forensik nggak hadir. Sidang kasus mutilasi ini masih akan berlanjut. Namun keluarga korban meminta agar prosesnya berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan rasa kemanusiaan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda Jawa Barat juga masih memburu 3 orang yang menjadi donatur dan otak sindikat penjualan bayi ke Singapura. Polisi juga akan menyelidiki jaringan pembuat dokumen imigrasi di Kalimantan Barat. Polda Jabar menetapkan 13 orang tersangka atas kasus penjualan bayi ke Singapura. Tersangka baru berinisial Y bertindak sebagai perantara penjualan bayi. Hingga kini masih ada 3 orang yang dikejar oleh petugas yang diduga berada di Pontianak. Ketiganya berperan sebagai donatur, agensi, dan penampung bayi-bayi malang tersebut. Petugas juga akan melacak orang tua kandung dari 25 bayi yang telah berhasil dijual untuk dimintai keterangan. Polisi juga terus menelusuri jaringan pembuatan identitas bayi hingga pembuatan kartu keluarga untuk dokumen keimigrasian. Nah, ketika ke Singapura inilah orang tua palsunya tadi juga ikut sana, seolah-olah dia adalah orang tua asli dari bayi itu, menyampaikan bahwa memang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk merawat anak, sehingga mereka akan menjual bayinya untuk diadopsi oleh adopter yang ada di sana. Polisi akan terus mendalami kasus ini, terutama tempat penampungan bayi yang tersebar di Bandung, Jakarta, dan Pontianak. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diduga terlibat dalam sindikat penjualan bayi ke luar negeri. Ya, namun polisi pemirsa menyebut masih mendalami kasus tersebut. Polda Jawa Barat telah menangkap 13 orang tersangka dalam kasus penjualan bayi ke Singapura. Sementara terkait dugaan adanya keterlibatan pegawai Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra mengatakan masih mendalami hal tersebut. Hendra menyebut akan menindak tegas oknum pegawai Disdukcapil jika terbukti terlibat sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ini kemudian satu lagi keterlibatan terkait dengan Dukcapil kita akan telusuri.
ya kita akan telusuri dan kita dalami, ya kenapa perbuatan berulang dari kelompok-kelompok ini begitu mudah dan sebagainya. Dan ini sudah ada atensi dari Mendagri, apabila ada keterlibatan dari Dukcapil untuk segera ditindak tegas, dan permintaan itu juga ditujukan kepada. Ya, pemirsa, 1 minggu berlalu, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih jadi misteri. Ya, polisi hingga kini belum juga mengungkap penyebab pasti kematian korban. Satu minggu berselang, kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik, apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri? Polisi hingga kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi selidiki setiap detil barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sementara itu, pakar mikroekspresi Kirdi Putra mengungkapkan, korban tidak mungkin bunuh diri karena tidak mungkin kondisi seseorang yang melakukan bunuh diri akan terlihat sangat tertata rapi saat ditemukan. Orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri, misalnya karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya, atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum menginformasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pihak keluarga Arya membeberkan sejumlah hal mencurigakan aktivitas Arya sebelum ditemukan tewas dengan wajah terlakban. Ya, pemirsa, ini salah satunya pemirsa terkait persiapan almarhum yang akan bertugas ke Finlandia. Sebelum ditemukan meninggal, Arya Daru sempat berbelanja pakaian di mall pada 7 Juli 2025. Pakaian itu nantinya akan disiapkan Arya Daru untuk tugas di Helsinki, Finlandia pada akhir bulan Juli nanti. Momen itu pula jadi saat terakhir istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitasari, berkomunikasi dengan suaminya. Sementara di pukul 21 waktu Indonesia Barat, Arya Daru antri taksi untuk pulang ke Indekos usai belanja baju di mall. Saat dalam perjalanan pulang di taksi, Arya Daru juga sudah tidak bisa dikontak oleh istrinya. Namun, dari pengakuan penjaga Indekos, Arya Daru tampak mengambil pesanan makanan via online sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat dan sempat bertegur sapa dengan penjaga. Ya, sebelum tidur pemirsa, Arya juga memiliki kebiasaan video call dengan kedua anaknya. Namun pada malam itu, Arya tak menghubungi istri dan anaknya. Keluarga Arya menyebut persiapan berangkat bertugas ke Helsinki, Finlandia sudah 100%. Arya bahkan sudah membeli beberapa kebutuhannya untuk bertugas di Finlandia. Persiapan Arya pemirsa juga menjual kendaraannya termasuk mobil karena kendaraan tersebut akan lama ditinggal.
Sementara jika dibawa ke Yogyakarta, tidak ada yang memakai. Dan dalam penugasan ini, Arya Daru akan langsung memboyong istri dan kedua anaknya. Ini berbeda dengan petugasan sebelumnya, seperti di Timor Leste. Setahu keluarga, Arya akan bertugas di Finlandia selama 4 tahun. Meta Ayu dan anak-anak juga sudah mempersiapkan diri untuk ke Finlandia. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit menegaskan penyidikan terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri masih terus berlangsung. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Kapolri juga menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berlangsung dan hingga saat ini polisi menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik. Jajaran Polda Metro Jaya juga sedang bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Dirinya berharap hasil penyelidikan bisa segera terungkap. Kapolri juga menambahkan penyelidikan kali ini harus dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Masih dilakukan pendalaman, menunggu hasil-hasil dari laboratorium forensik, dan juga penelitian yang dilakukan secara mendalam, supaya kemudian nanti pada saat diputuskan merupakan kesimpulan berdasarkan saintifik. Kira anak buah saat ini khususnya Metro, Polda Metro sedang bekerja keras. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera keluar. Sebelumnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya bisa memadamkan api, petugas pemadam kebakaran di Gresik, Jawa Timur justru bisa berpura-pura menjadi dukun untuk menenangkan seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa. Video amatir merekam momen seorang petugas pemadam kebakaran melakukan gerakan-gerakan yang menyerupai ritual supranatural yang biasa dilakukan seorang dukun. Aksi ini dilakukan untuk menenangkan seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa agar pulang kembali ke rumahnya. Sebelumnya, wanita ini melaporkan bahwa dirinya melihat seekor ular di rumahnya. Dirinya kemudian mendatangi kantor pemadam kebakaran dan meminta petugas untuk menangkap ular tersebut. Menanggapi situasi ini, petugas damkar memilih pendekatan yang tidak biasa, yaitu berpura-pura menjadi dukun. Astagfirullahaladzim. Interaksi antara petugas dan wanita ini berlangsung dengan nuansa yang sedikit supranatural, sehingga suasana pun menjadi kocak. Petugas pemadam menyebut wanita tersebut pernah datang ke kantor pemadam kebakaran pada pekan sebelumnya dengan laporan yang sama. Petugas damkar yang mendatangi ke rumah pelapor tidak mendapati seekor ular, melainkan mendapat kabar dari tetangganya bahwa wanita tersebut mengalami gangguan jiwa. Waktu itu saya sip 2 mau pulang, kan sip 3 yang jaga. Terus setelah itu ibunya itu cerita kalau ada ular goib. Kita sebagai pelayan masyarakat cuma menanggapi saja. Jadi biar ibunya tidak kecewa. Video ini sempat viral dan mendapat komentar beragam dari masyarakat. Ternyata petugas damkar tidak hanya ahli dalam memadamkan api, tetapi juga mampu mengusir roh halus dengan cara yang unik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Terima kasih.
kasih masih bersama kami di AISUD, pemirsa langsung dari AIS Center Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, ini menolak PHK sepihak warga Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat ini berunjuk rasa. Ya, sempat terjadi kericuan saat unjuk rasa berlangsung. Aksi saling dorong antara warga dengan petugas terjadi di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Warga menolak pemutusan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak TPST. Para pengunjuk rasa yang mayoritas adalah warga sekitar ini merangsek masuk dan menjebol pagar pintu masuk. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan, di antaranya menolak sistem outsourcing dan menyerap tenaga kerja lokal. Kita dijanjikan pada saat ngebangun ini yang akan kerja adalah orang Bantar Gebang. Betul. Bukan orang mana-mana melalui online segala macam. Online itu goib. Hak dia nerima siapapun. Tahu-tahu kita dapat jawaban tidak diterima. Apa kita punya kekuatan di situ? Enggak ada. Kita punya kekuatan hukum adat hari ini. Para pengunjuk rasa lainnya mengancam akan menutup aktivitas pengolahan sampah RDF dan TPST Bantar Gebang jika tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi oleh pihak pengelola. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa petugas kebersihan di Kota Sorong ini juga memanas. Ya, tidak hanya menghamburkan sampah di depan kantor wali kota, mereka juga menuding adanya praktek korupsi dalam pengadaan pihak ketiga pengelola sampah. Ratusan petugas kebersihan yang merasa diberhentikan sepihak meluapkan kemarahannya di halaman kantor Wali Kota Sorong Kamis pagi. Sampah dihamburkan di depan pintu masuk utama. Demonstrasi berujung ricuh saat seorang pria diduga provokator menjadi sasaran amuk massa. Petugas kebersihan juga menuntut agar pemerintah menghentikan seluruh operasi pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Mereka meminta Pemkot mendata pekerja yang diberhentikan dan mempekerjakan mereka kembali. Di hadapan wali kota, salah seorang petugas menyampaikan aspirasinya sambil menangis. Juni, tetapi tanggal 30 Juni kami diberhentikan kerja. Tapi puji Tuhan kami sudah dibayarkan semua hak-hak kami. Kami tunggu pelelangan, kami tunggu kontrak, tak kunjung kami dengar itu. Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan bahwa pemerintah akan mengangkat kembali 121 petugas kebersihan yang terdata. Karyawan yang sekarang dirumahkan ini berapa? 121 ya. Jangan tambah-tambah ya. Nanti bawa daftarnya, kasih satu ke saya, kasih satu ke Pak Wakil, nanti kita panggil ya perusahaan yang sekarang menangani untuk kita diskusi dan intinya harus dipekerjakan. Para pengunjuk rasa menduga ada dugaan korupsi dalam penunjukan perusahaan pengelola sampah dengan wakil wali kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau TKA di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan waktu ya, pemirsa, keempat tersangka yakni Suartono selaku Dirjen Bina Penta dan PKK Kemenaker 2020-2023, Haryanto selaku Dirjen Bina Penta 2024-2025, Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017-2019, dan Devi Anggraini selaku Direktur PPTKA 2024-2025. Para tersangka tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan menggunakan rompi tahanan KPK dengan tangan diborgol.
Mereka diduga memeras TKA yang akan kerja di Indonesia. Para tenaga kerja asing harus meminta izin berupa RPTKA yang diterbitkan oleh Ditjen Bina Penta PKK Kemnaker. Modus operandi tersangka memeras TKA dengan dalih ketidaklengkapan dokumen hingga memperlambat proses penerbitan dokumen RPTKA. Diduga uang hasil pemerasan tak hanya dinikmati para tersangka, namun juga dibagikan ke 85 pegawai lainnya. Staf sus ini apakah mereka juga ada sempat menyinggung itu terkait dengan dalam proses penerbitan pengesahan RPTKA, pihak-pihak di Kementerian Tenaga Kerja melalui pegawai di Direktorat PPTKA diduga melakukan pemerasan kepada pemohon. Pemohon itu yaitu agen dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar tadi. Bahwa tersangka SH, kemudian WP, HY, BA, dan 4 tersangka yang lainnya meminta sejumlah uang kepada pemohon agar dokumen RPTKA disetujui dan diterbitkan. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memeriksa bos Ritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank. Pagi, Pak. Bawa apa aja, Pak? Iwan Kurniawan Lukminto bersama kuasa hukumnya tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung Kamis sekitar pukul 9 pagi. Makasih ya. Iwan diperiksa untuk kelima kalinya dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank yang menjeratnya. Sekitar pukul 5 petang, Iwan keluar dari Gedung Bundar. Iwan mengatakan meski tiba di Kejagung sejak pagi, namun tim penyidik baru mulai memeriksa dirinya sekitar pukul 2 siang. Panggilan lanjutan saya hanya menunggu aja ya, untuk arahan dari rekan-rekan. Kalau memang diperlukan ya saya akan selalu. Pemirsa, Kejaksaan Agung menemukan dokumen investasi dari kantor Goto diduga terkait korupsi pengadaan laptop di era Menteri Nadiem. Ya, dalam penyidikan ini pemirsa ditemukan ada perjanjian co-investment 30% dari Google di korupsi laptop tersebut. Kejaksaan Agung mengungkap menemukan dokumen terkait investasi saat menggeledah kantor PT Goto Gojek Tokopedia Tbk pada 8 Juli 2025 lalu. Namun Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyanta tidak menjelaskan secara rinci dokumen investasi yang dibawa Kejaksaan Agung tersebut. Sementara itu, dalam konferensi pers pada 15 Juli 2025, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menyebut ada perjanjian co-investment sebesar 30% dari Google sebagai imbalan karena mendapat proyek program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook. Dan jasa terkait dengan Chrome OS. Pada bulan Februari dan April 2020, 6 bertemu dengan pihak Google, yaitu William dan Putri Ratu Alam, membicarakan pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Selanjutnya JS menindaklanjuti perintah 6 untuk bertemu dengan pihak Google tersebut. Kemudian membicarakan teknis pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Abdul Qohar juga mengungkap para tersangka membuat grup WhatsApp yang bernama Mas Menteri Core Team. Grup WA tersebut dibuat oleh tersangka Juristan dan Nadiem sebelum jadi menteri membahas pengadaan laptop dalam rangka digitalisasi pendidikan. Ya, pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka-bukaan akan masalah beras oplosan di DPR RI. 11 oknum di Kementan diduga terlibat dalam peredaran beras oplosan. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Praktek beras oplosan ini pun melibatkan sejumlah perusahaan besar. Dalam rapat di DPR RI, anggota DPR meminta Kementan serius tangani masalah beras oplosan. Mentan pun diminta untuk tidak pencitraan. Nggak mau lagi
mengadres masalah itu Pak Menteri dengan cara-cara pencitraan saja. Sekali lagi, you are smart minister gitu, kita duduk bersama gitu, kita harus address pada akar masalahnya, Pak. Kasihan bangsa ini, Pak, pengangguran membludak, kemiskinan kalau menurut Bank Dunia 68% gitu. Bapak orang kecil, saya orang kecil, orang nelayan, Pak, di lapang tuh benar-benar menderita rakyat ini. Kalau sekali lagi, kalau pemerintah cara bekerjanya hanya hangat-hangatai ayam, setelah diliput TV itu udah selesai, itu berdosa kita semua. Pernyataan ini langsung dibantah Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Bahkan ia buka-bukaan telah menindak 11 oknum di Kementerian Pertanian yang diduga terlibat peredaran beras oplosan. Yang kedua, bukan pencitraan, Pak. Tahu, Pak, 11 kami hukum, tersangka eselon 2 di tempat kami, DPO sekarang. Jadi bukan sampai untuk supaya dikenal publik, Pak. Yang tersangka minyak goreng 20, Pak. Pupuk palsu 3. Sekarang nih. Ini kami sudah kirim semua 212 ke Kapolri langsung tertulis. Nanti Pak Aris, terima kasih Pak Ketua. Kami laporkan tertulis juga, sampaikan. Itu paling bagus. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, ke Kapolri, bukan pencitraan, Pak. Hingga saat ini, Satgas Pangan Polri telah memanggil 7 perusahaan besar yang menjadi produsen beras premium hingga medium. 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Satgas Pangan pun pastikan proses hukum tak akan ganggu distribusi dan memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini ternyata tidak hanya dari pengusaha-pengusaha beras itu sendiri yang memain, tapi ada juga pihak-pihak oknum dari Kementan yang nakal di dalamnya, pemirsa. Diduga dari Kementan yang juga nakal ya, yang mengoplos beras yang memang seharusnya premium dengan harga yang lebih mahal, dioplos dengan beras kualitas yang standar. Iya, lagi-lagi ratusan jiwa masyarakat Indonesia merasa tertipu. Belum lagi apakah beras ini bagus atau tidaknya, kita kan nggak tahu juga. Betul. Mungkin pemirsa sekarang harus pintar-pintar nih membeli nih. Mungkin kita ke swalayan kan sudah sangat percaya nih, kalau masuk swalayan berarti kan barang-barang sudah bagus dong, terpercaya dong. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus lebih teliti lagi. Kita buka nih berasnya, apakah warnanya ini beragam nggak nih warnanya, atau aromanya seperti apa, beras segar atau enggak nih, ini harus diperhatikan lagi pemirsa. Nah, tapi permasalahannya Pram, terkadang kan sudah dibungkus dengan rapi sehingga kita tidak bisa mengecek nih beras di dalamnya. Atau mungkin sebaiknya ya ini dari pihak pengusaha atau juga market-market tersebut untuk menarik kembali ke dari pasaran gitu loh, untuk melindungi konsumen lagi-lagi. Betul. Walaupun kemarin pedagang pasar juga mengeluhkan ya, bahwa ketika ditarik mereka sudah terlanjur beli, siapa yang mengganti kerugiannya? Iya, yang bertanggung jawab di sini siapa begitu. Kalau Pram sendiri ada nggak beli beras yang ternyata brandnya ini diduga beras oplosan padahal premium? Beberapa ada. Cuma mau nggak maunya terlanjur dimakan dari dibeli. Iya, saya juga ya. Tapi saya juga baca bahwa perbedaan beras oplosan dan juga premium ini dari kualitas beras itu sendiri. Kalau beras yang biasa standar itu mudah patah. Kalau misalnya udah basi keluhan orang-orang sekalian ya. Iya, kalau misalnya beras premium ini berasnya utuh-utuh Pram, tidak patah. Pokoknya kita menantikan terus dari Kementan nih, Kementerian Pertanian seperti apa pertanggung jawabannya. Dan ini lagi-lagi bertanggung jawabnya untuk seluruh rakyat Indonesia soalnya. Betul, dari pedagang dan juga pembelinya sudah mengeluarkan uang untuk beras premium, tapi ternyata ditipu jadi beras kualitas standar. Iya, betul sekali pemirsa. Ini pemirsa, nih kita ke informasi selanjutnya. Gelaran HUT RI ke-80 pemirsa dipastikan akan diselenggarakan di Jakarta. Panitia persiapan acara akan dibentuk oleh Kemensesnek dan PCU. Bila tahun 2024, puncak perayaan ulang tahun Indonesia diselenggarakan di IKN. Berbeda dengan perayaan HUT RI tahun ini. Puncak perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-80 rencananya akan digelar di Jakarta. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi. Pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari panitia itu. Mengenai logo dan tema peringatan 17 Agustus tahun ini, perayaan kemerdekaan kita, perayaan 80 tahun kemerdekaan kita akan segera di launching
ya, dalam waktu dekat. Tanggalnya mungkin nanti kita tunggu saja, tapi pasti dalam waktu dekat akan di-launching oleh mungkin di-launching oleh Presiden, ya, mengenai logo dan temanya. Meski puncak perayaan Hari Kemerdekaan digelar di Jakarta, namun otorita IKN tetap akan menyelenggarakan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Perayaan akan digelar secara internal. Sejumlah perlombaan dan pertandingan pun akan digelar di lapangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia IKN. Ya, pemirsa, kembali bersama kami di ISUD. Pemirsa, saat ini lagi gencar-gencarnya kepolisian lagi menggelar operasi Patuh Jaya ya. Tidak hanya mobil dan juga kendaraan roda 2 yang kejaring, pemirsa. Ini Satlantas Polres Metro Jakarta Barat juga menjaring bus dengan klakson telolet dalam operasi Patuh Jaya kali ini. Para pemotor yang tidak menggunakan helm dan plat nomor kendaraan juga ikut terjaring razia. Dalam operasi Patuh Jaya 2025, petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat menindak sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Jalan Satria Grogol Petamburan. Petugas menegur pengemudi bus antar kota antar provinsi yang kedapatan membunyikan klakson telolet. Klakson ini dinilai mengganggu konsentrasi pengendara lain dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, polisi juga mendapati pemotor yang tidak memiliki plat nomor kendaraan dan berkendara dengan melawan arah. Kebanyakan tidak pakai helm, surat-surat nggak ada, plat nomor nggak ada. Kami tegur untuk memasang. Kami juga menegur tadi ada yang lawan arah, kalau bisa jangan diulangi untuk lawan arah. Operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 2 pekan ke depan. Petugas meminta kepada para pengendara agar mematuhi seluruh peraturan berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, petugas kepolisian di Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan menindak sejumlah pengendara yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Ya, pemirsa, tak sedikit pula pemotor di bawah umur berboncengan lebih dari 2 orang dan tidak memakai helm SNI terjaring razia. Dalam rangka operasi Patuh Musi 2025, petugas Satlantas Polres Ogan Komering Ulu Timur menggelar razia gabungan. Pelanggar yang terjaring razia gabungan kali ini didominasi pengendara roda 2. Sejumlah pemotor tidak menggunakan helm SNI. Selain itu, tak sedikit pengemudi yang masih di bawah umur dan berboncengan lebih dari 2 orang. Sementara itu, sejumlah mobil kedapatan menggunakan plat nomor kendaraan palsu. Hari ini berbagai macam pelanggaran, ada yang kita lakukan peneguran dan ada yang dilakukan penegakan berupa pemberian tilang kepada pelanggar tersebut. Para pelanggar lalu lintas kemudian langsung diberikan sanksi oleh petugas, mulai dari sanksi teguran hingga tilang. Dari Ogan Komering Ulu Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong hari ini akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tom Lembong divonis dalam kasus dugaan impor gula. Silakan duduk. Tom Lembong dituntut pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Tom telah merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah dalam impor gula selama ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Vonis atau putusan akan dibacakan hakim setelah persidangan selama 4 bulan. Hukum yang penerapannya harus dilakukan dengan sangat adil. Seperti yang dikutip pada transkrip tanggal 1. Sekjen PDI Hasto Kristianto hari ini akan membacakan duplik sebagai bantahan atas replik jaksa penuntut umum KPK. Ya, sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Hasto ini, pemirsa, berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Sebelumnya pemirsa, JPU KPK memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Hasto sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan, yakni 7 tahun penjara. Menurut jaksa, nota pembelaan yang dilakukan penasihat hukum Hasto tidak berdasar dan harus ditolak. Lebih lanjut, menurut jaksa, meski sebelumnya sudah ada putusan inkrah terhadap 3 terdakwa lain, Hasto Kristianto tetap bisa dijerat dalam perkara ini. Ya nanti 27 Juli datang. Terima kasih. Pagi Pak. Pagi sudah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Syahriza Zanski di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat siang Reza. Seperti apakah jalannya sidang Hasto dan Tom Lembong yang berlangsung siang hari ini? Pemberantasan korupsi karena Ya, baik Bram dan Sabrina dan juga pemirsa, selamat pagi. Memang hari ini Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Jakarta akan menggelar 2 sidang ya. Salah satunya adalah sidang Hasto yang sudah berlangsung sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan memang situasinya kini begitu ramai, Bram, Sabrina, ada banyak sekali kubu yang baik itu yang pro dan kontra soal sidang Hasto, dan saya bersama juru kamera Dede Rudi akan menunjukkan kepada Anda situasinya seperti ini ya. Sudah kelompok pendemo sudah berkumpul sejak pagi tadi. Ini merupakan kelompok yang mendukung jaksa penuntut umum KPK untuk bisa kooperatif dalam menjalani persidangan Hasto pada kali ini. Dan memang seperti diketahui, sidang Hasto kali ini akan membacakan duplik yang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita akan beralih sedikit, Sabrina dan juga kita akan menuju pendukung Hasto Kristianto, di mana ini untuk keamanan sudah mulai ketat ya, mengingat sudah masuk ke fase pembacaan duplik sebagai tangkapan replik daripada pihak JPU KPK. Ini banyak sekali aparat keamanan dan juga beserta armadanya yang sibuk sekali untuk bisa mengamankan para pendemo, baik itu pendemo yang mendukung jaksa penuntut umum KPK ataupun pendukung daripada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto begitu, di mana sidang sudah digelar sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tadi sedikit berbincang dengan Hasto bahwasanya pihaknya sudah menyiapkan duplik dengan sebaik-baiknya dan menilai sidangnya merupakan rekayasa hukum dan merupakan tindakan sewenang-wenang. Dan tadi Hasto juga menunjukkan buku duplik yang berisi 48 halaman. Namun terlepas dari itu, Pram, ini menandai bahwasanya sidang sudah berada di tahap akhir ya, baik itu sidang Hasto dan juga Tom Lembong. Dan sedikit informasi, nanti untuk Tom Lembong akan dimulai pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, dan untuk itu aparat menyediakan sekitar 1.100 aparat keamanan begitu dari pihak kepolisian gabungan, baik itu Polda Metro Jaya dan juga kepolisian wilayah lainnya begitu. Dan banyak sekali, dan saya ingin menunjukkan kepada Anda Pram dan Sabrina bahwasanya ini situasinya begitu ramai sekali. Kami ingin menunjukkan situasi terkini, Pram, bahwasanya pendukung sudah mulai ramai sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Bisa Anda lihat di layar kaca bersama kameramen Dede Rudi bahwasanya pendukung sudah mulai berkumpul, Pram, Sabrina dan juga pemirsa. Pendukung yang mendukung Hasto tentunya senantiasa mengawal sidang sejak sidang pemeriksaan saksi tentunya. Dan kami masih menunggu, Pram, seperti apa nanti jalannya persidangan khususnya pembacaan duplik pada hari ini. Namun bisa dipastikan ada sekitar 1.100 aparat yang dipersiapkan, dikerahkan untuk mengawal sidang duplik Hasto, dan juga nanti dilanjutkan dimulainya sidang Tom Lembong terkait kasus dugaan impor gula tentunya. Kembali ke Anda, Pram, Sabrina. Baik, terima kasih Syahriza Zanski melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Abraham Samad terseret dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 itu menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang ditangani Polda Metro Jaya memasuki babak baru setelah statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP, tertera nama pelapor dan para terlapor, salah satunya adalah Abraham Samad.
Namanya masuk dalam daftar 12 orang terlapor atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Terkait hal itu, Abraham Samad menegaskan dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus tudingan ijazah Jokowi. Sementara itu, kini Abraham Samad tengah berada di Australia sehingga tidak mengetahui adanya surat panggilan polisi guna pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Heboh menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo tak memiliki ijazah dan tidak lulus sebagai sarjana. Mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi mendadak cabut pernyataannya. Jadi Sofyan pemirsa bahkan sampaikan permintaan maaf secara terbuka dan mengaku diancam akan dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh Jokowi Lovers. Artinya tidak sadar itu akan dipublikasikan itu Pak? Iya, ya. Kalau bahwa itu dipublikasi juga saya nggak menyangka bahwa dipublikasikan. Dampaknya apa sih, Prof? Ya? Dampak dari pernyataan kemarin yang tersebar itu bagi Prof? Ya, satu, ada kegoncangan di universitas kan. Karena seolah-olah saya menuduh rektor tidak mempertahankan kebenaran. Kemudian ada yang para pendukung Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut Jokowi Lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuit saya karena pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya kepada Baris Krim. Ya pemirsa, calon Ketua Umum Petahana Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep memimpin sementara dalam hasil e-voting pemilihan raya PSI 2025. Kaisang pun menyatakan siap kembali memenangkan kursi Ketua Umum. Hasil sementara yang diumumkan Steering Komite Kongres PSI, Kaisang menempati posisi pertama dari 3 kandidat Ketua Umum lain, yakni Ronald Ariston Sinaga alias Brorot dan Agus Mulyono Herlambang. Pemilihan digelar secara langsung oleh kader PSI melalui mekanisme e-voting. Terdapat 117.745 suara yang sudah mengikuti voting. Semuanya adalah kader PSI dari 39 provinsi yang ada di Indonesia. Kaisang mengaku optimis ia mendapat memenangkan suara pada pemilihan Ketua Umum PSI periode 2025-2030 ini. Kan Mas Kaisang tertinggi nih Mas sebenarnya. Persiapan kongres bagaimana Mas untuk di Solo besok itu Mas Kaisang? Kalau setahu saya lewat panitia seharusnya sudah siap semua. Nggak ada masalah. Kalau persiapan pribadi? Kalau saya siap sekali. Siap menang? Pasti siap menang. Oh yakin menang ya? Pasti menang. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyebut secara nasional Kaisang masih menduduki posisi pertama dari raihan suara. Kalau secara nasional, Mas itu masih leading secara nasional. Terbaca dari pemilu raya yang bisa kita akses secara transparan. 110.000 suara yang masuk, masih ada kurang lebih 2 hari. Nanti kemudian dikunci sampai diputuskan siapa yang suara tertinggi hasilnya. Pemilihan ini jadi momentum penting untuk menentukan arah baru PSI 5 tahun ke depan. Hasil akhir diumumkan dalam penutupan kongres setelah seluruh proses pemilihan rampung. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Kali Mahfur, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Sejumlah pedagang kocar kacir saat melihat penertiban PKL yang digelar Satpol PP di Petamburan, Jakarta Barat. Ya, untuk menghindari kembalinya PKL liar pemirsa, petugas menyita gerobak dan bangku milik para pedagang. Petugas Satpol PP menertibkan puluhan pedagang kaki lima yang berada di Jalan Tanjung Duren Timur dan Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tak sedikit pedagang yang membereskan dagangannya lebih cepat dan lari kocar-kacir menghindari penertiban petugas. Penertiban dilakukan lantaran para pedagang menjajakan dagangannya menggunakan trotoar yang merampas hak pejalan kaki. Supaya tidak memanfaatkan fasilitas umum khususnya trotoar untuk menjadikan lahan mencari uang bagi mereka, tapi merampas hak para pejalan kaki. Ada sekitar 10
lapak kita amankan di truk. Jadi kegiatan berjalan kondusif ya, lancar. Untuk menghindari kembalinya PKL liar, petugas menyita gerobak dan bangku milik para pedagang ke kantor Satpol PP Kecamatan Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video diduga penyiksaan hewan jenis monyet yang dilakukan seorang pria di Labuhan Batu Selatan viral di media sosial. Ya, pemirsa, peristiwa ini memancing berbagai reaksi publik hingga anggota DPR RI yang ikut membagikan postingan tersebut dan meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti kasus ini. Inilah video viral yang memperlihatkan seorang pria diduga melakukan penyiksaan terhadap seekor monyet. Unggahan tersebut dibagikan oleh akun Facebook @ceritarantu dengan menandai lokasi kejadian di Seitoras, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Tampak dalam video pria tersebut beberapa kali memukul hewan tersebut pada bagian perut hingga membuatnya tak berdaya. Sementara perekam video dan beberapa orang di lokasi malah ikut menertawakannya. Peristiwa ini pun memancing berbagai reaksi publik hingga anggota DPR RI Trinovi Hairani Sitorus yang turut merepost unggahan tersebut di akun pribadinya dan men-tag akun Polres Labusel. Trinovi mengecam keras tindakan kekerasan terhadap satwa liar yang diduga terjadi di wilayah Labusel itu. Perilaku yang terlihat di video tersebut tidak berkemanusiaan dan melanggar hukum dan etika perlindungan satwa liar. Ia juga mendorong aparat Gakum segera ikut menindaklanjuti kasus ini dan mengajak masyarakat setempat untuk bijak dalam menghadapi konflik dengan hewan liar. Sementara pihak kepolisian Polres Labuhan Batu Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian itu. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, meskipun hanya seekor hewan, tetap dia bernyawa dan bernafas juga, pasti punya rasa juga. Betul sekali, tidak tega ya Pram melihatnya ini ya. Kalau misalnya ada yang menyiksa tadi monyet, kemudian juga saya beberapa kali melihat kucing, anjing. Bahkan sempat ramai juga kemarin ini beberapa ini viral pemirsa, kucing yang dibungkus dalam kantong kresek dengan kondisi terikat. Betul, dan juga anjing juga ya. Hewan, dan itu pasti ada kena pidananya loh pemirsa. Jadi hati-hati nih, ini berbuat pada manusia ataupun pada binatang pun yang bernyawa pun ini ada pidananya, jadi harus waspada. Betul, walaupun sebenarnya tidak ada pidana pun kita sebagai manusia sebenarnya punya hati rasa, ya, sama makhluk hidup ya Pram. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Militer Israel menyerang Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus 2 kali pada Rabu waktu setempat. 1 orang tewas dan 18 orang terluka dalam serangan ini. Nah pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Ya pemirsa, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan Ayu Siang bersama rekan kami Berendeta Ginting dan Togi Sinaga. Saya Pram Senja dan rekan saya Sabrina Sila pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. قصف جديد يا شباب قصف خذونا بسرعة 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 بسرعة. Militer Israel menyerang Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus sebanyak 2 kali pada Rabu 16 Juli 2025. خذونا بسرعة 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 بسرعة. إذا استهدافنا من ناحية الأركان بشكل كامل. Serangan tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 18 orang terluka. Serangan itu juga meruntuhkan 4 lantai gedung Kementerian Pertahanan dan merusak fasadnya. Diketahui serangan dilakukan Israel saat mengintervensi bentrokan antara tentara Suriah dan pejuang Druze di Suriah Selatan. Ini adalah pertama kalinya Israel menargetkan Damaskus sejak Mei dan hari ketiga berturut-turut Israel melancarkan serangan udara terhadap militer Suriah. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan serangan terhadap Kementerian Pertahanan tersebut merupakan pesan kepada Presiden Suriah Ahmad al-Shara mengenai peristiwa di Sweida. Israel berjanji untuk meningkatkan